Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semua yang solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan mempelajari pelajaran 1 atau bab 1, mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warsuqni fahma. Amin. Anak-anak, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita, bahkan hingga hari kiamat nanti. Yang A, membaca surat At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adah dan basmalah. Isti'adah itu nama lain dari ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin. Nah, anak-anak, ikuti langkah-langkah cara membaca Al-Quran yang mudah berikut ini ya. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasdid pada huruf Al-Quran. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi dibaca ya, dikeluarkan suaranya, tidak hanya dalam hati. Dengan suara yang sedang ya, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lirih. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Yang kelima, contoh watini, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Bertasjid dibaca wati ya, bukan walti, karena alif lamnya tidak berharokat. Ini disebut dengan hukum bacaan alif lam syamsiah ya. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam, karena tidak berharokat. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang keenam, cermati bapak atau ibu guru ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. 7. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. 8. Bacalah surah At-Tin berikut ini dengan tartil. Nah, anak-anak, Pak Guru akan membacakan surat At-Tin ini. Kalian perhatikan dan simak di rumah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pak Guru ulangi sekali lagi, kalian dengarkan dan perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adim. Nah, setelah anak-anak mendengarkan pelafalan dari Pak Guru tentang surat At-Tin ayat 1 sampai 8, sekarang anak-anak coba di rumah ikuti ya atau baca surat At-Tin ini dengan pelafalan yang baik dan benar. Kemudian berikut ada contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu akan mengalami perubahan, baik di awal, di tengah, di akhir ya, akan mengalami perubahan karena huruf hijaiyah ini penulisannya disambung. Contoh ini ya, ada huruf hijaiyah ya, itu di awal seperti itu, di tengah, di akhir, atau kemudian contoh disambungnya seperti itu. Ada juga huruf ko, ada dot, ada zot ya, ada ka. Nah, itu contoh-contoh huruf hijaiyah yang mengalami perubahan baik di awal, di tengah, di akhir, dan contoh sambungan, contoh huruf yang disambung ya. Nah, anak-anak, kemudian ada juga contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Itu ada huruf ro dan ada huruf wa ya. Itu hanya bisa disambung ke kanan atau di akhir. Selainnya itu ada huruf alif juga ya. Dal, zal juga itu contoh huruf yang tidak bisa disambung di awal atau di tengah, tapi biasanya itu di akhir ya. Itu contoh huruf yang dapat disambung hanya ke kanan atau di akhir. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang submateri A ya, membaca surah At-Tin. Demikian anak-anak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk selalu pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.